di depan orang punya kepala main lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Tega Lampala Daulani. Di sini, kita akan mengulas tentang sejarah, kultur, tradisi, agama, dan politik, menjadi semakin menarik untuk diperbincangkan. Terlebih dahulu, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng, agar mendapatkan notifikasi baru channel ini. Pasukan elit Barata Kahedupa. Pasukan elit kuno Barata Kahedupa, yang pernah melegenda. Pasukan khusus ini, dibentuk untuk menjalankan misi militer non-konvensional. Oleh karena itu, bukan prajurit sembarang yang bisa menjadi personel pasukan elit ini. Mereka harus menjalani seleksi sangat ketat dan harus memiliki loyalitas yang tinggi. Pasukan elit tersebut juga dibekali dengan keterampilan khusus, serta persenjataan untuk menunjang keberhasilan misi mereka. Tentu saja, peralatan yang mereka gunakan sesuai dengan perkembangan teknologi di zamannya, serta kebutuhan di medan perang. Dalam tata pemerintahan Sara Barata Kahedupa, terdapat kelompok pasukan elit yang disebut pasukan Tamburu. Pasukan Tamburu Barata Kahedupa terdiri dari dua kelompok inti yakni, Tamburu Umbosa dan Tamburu Siova, sedangkan dua kelompok lainnya, merupakan kelompok cadangan, yang sewaktu-waktu terbentuk jika dalam keadaan genting. Untuk membentuk kelompok pasukan Tamburu tersebut, merupakan kewenangan dari Bonto Toge, Bonto Kifolu, Bonto Tapaa dan Lakina Surujaju. Sedangkan anggota setiap kelompok Tamburu, terdiri dari 5 orang pasukan elit, dengan komposisi formasi yakni 1 orang lutunani atau letnan bertugas membawa tombak, 1 orang alfaresi atau letnan muda bertugas membawa bendera, 2 orang saragenti atau sersan, dan 1 orang tamburu yang bertugas sebagai penabuh gendang. Formasi ini, hampir sama dengan formasi pasukan Tamburu 5 Amuna, di pusat Kesultanan Buton. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pasukan Tamburu berada langsung di bawah komando Lakina Surujaju. Beberapa tugas utama pasukan Tamburu adalah 1. Mengawal dan melindungi Lakina Kahedupa. 2. Sebagai utusan untuk melakukan negosiator. 3. Memberikan motivasi dan semangat kepada para prajurit jika perang berlangsung, dan lain-lain. Dengan kata lain, dimanapun Lakina Kahedupa berada, maka di situ ada pasukan Tamburu, yang setia mengawal dan melindunginya. Bahkan dalam kunjungan resmi Lakina Kahedupa ke pusat kesultanan di Wolio, pasukan Tamburu pun ikut mengawalnya sampai ke Lawanalanto, atau gerbang utama tempat masuknya orang-orang dari Barata Kahedupa. Selain beberapa tugas utama sebagaimana telah diuraikan, Tamburu juga memiliki tugas tambahan, yang diberikan langsung oleh Lakina Kahedupa, yakni sebagai penyampai informasi, untuk menyampaikan keputusan sang raja, agar diketahui oleh masyarakat luas, misalnya tentang penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Kelompok ini kemudian berkeliling kampung sambil memperagakan atraksi tarian embeli. Pada masa pemerintahan Lakina Kahedupa terakhir, atau Yaro Kahedupa, atas persetujuan seluruh Dewan Sara Barata Kahedupa, kemudian kelompok Tamburu melakukan atraksi tarian embeli, dalam situasi yang lebih cair, misalkan sebagai pengiring pernikahan kaum bangsawan, hitanan anak-anak bangsawan dan sebagainya.
Pasukan Tamburu, yang dibentuk di Barata Kahedupa, dan di 3 Barata yang lainnya, pada masa pemerintahan Lailangi, sebagai Sultan keempat Kesultanan Buton, pasca penyatuan seluruh wilayah kerajaan Barata dalam wilayah kuasa Buton. Berdasarkan Undang-Undang Martabat 7, perlakuan Lakina Barata di wilayahnya, sederajat dengan Sultan Buton di pusat kesultanan, oleh karena Sultan mendapatkan perlindungan dan pengawalan pasukan elit, yang disebut Tamburu Lima Amuna, sehingga para Lakina Barata, juga mendapatkan perangkat yang sama, yaitu pengawalan dan perlindungan secara khusus, dari pasukan elit, yang disebut Tamburu Pata Amuna. Saya Ahmad Daulani, ikuti terus channel ini, sampai jumpa kembali pada segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.